hiburannya gitu. Misalkan tip kita tape ya, tip pakai kaset dulu zaman gue. Itu ada yang kebakar, kita bawa ke tukang servis. Dulu leadernya kan Sony. Ya, baru nanti diikuti berikutnya gitu ya. Ya, misalkan kita punya Sony. Sony itu dia memang untuk kualitas leader. Itu kadang-kadang IC-nya nggak ada. Nggak ada IC-nya. Begitu dia kebakar IC-nya, maka tukang servisnya menawarkan kita, gini Pak solusinya. Bapak silakan cari, biasanya kita yang disuruh nyari sendiri atau kita terima bersih itu tergantung kesepakatan. Ya, Bapak bisa cari sendiri persamaannya. Gitu. Persamaannya. Jadi ketika itu dipasang dengan IC yang disebut persamaannya, itu bisa nyala. Karena bisa menggantikan. Jadi intinya mau gue sampaikan ke kalian, menggantikan itu kalau posisinya sama. Misalkan IC-nya diganti dengan aku nggak tahu ya, nokta itu teknik elektro dan arus lemah itu yang biasanya ngerti. Yang dimaksud persamaan itu ada apanya gitu nggak ngerti gue. Itu sudah masuk ke intipati dunia elektronik gitu ya. Kalau mereknya tentu beda, kan gue sudah bilang Sony nggak menjual spare part. Mungkin mereka itu ya rusak buang, beli yang baru, nggak ada servis. Mungkin begitu atau gimana nggak tahu. Ya, jadi IC ya, apa singkatan IC itu? Kalau nggak salah C-nya itu konduktor, gue lupa ya. Itu bisa saling menggantikan itu kalau mereka sama, disebut persamaan. Kalau nggak sama, nggak bisa, TV-nya nggak nyala, ya, tipnya juga nggak bisa bunyi, kita nggak bisa nyetel lagu. Nah itu loh. Ini sih kerangka dasar aja berpikir. Terus kamu nanti setelah aku jelaskan, oh ternyata sholat duhur itu dengan sholat Jum'ah itu nggak sama. Kalau kamu sudah paham bahwa sholat duhur tidak sama dengan sholat Jum'ah, masuk itu barang. Artinya aku nggak perlu lagi sulit menjelaskan kepada kamu, itu tidak bisa saling merukso, saling menggantikan. Ya, nggak bisa saling merukso. Ya, nggak ada ruksonya, gitu. Karena nggak sama, gitu. Ya, sekarang kan permasalahannya kan, meskipun itu cari hadisnya, cari Al-Qur'annya nggak ada, memang tidak ada, mau dicari kemana? Sholat Jumat menggantikan sholat duhur, orang no, udah kamu cari sampai ganti presiden lagi lah. Silakan kamu cari kalau ada. Ya. Karena sholat 5 itu nggak bisa dirukso. Nanti belum lagi kita bicara hukum. Ini gara itu juga dengar ya. Satu kali saja kita tidak melaksanakan sholat yang 5 itu, yang di seri lalu sudah aku jelaskan. Itu lu vonisnya itu langsung KAFIR. Nanti kalau gue sebut, gue baca, nanti dikirain TikTok gue sedang, inilah repotnya kita berhadapan dengan mesin. Mesin itu nggak bisa membedakan, oh ini menjelaskan, ini menghujat. Nggak bisa dia. Pokoknya ada diksi KAFIR, ini hujatan, di banned, modar gue. Ya, jadi nggak sama. Ya. Oke, sekarang gue baca dulu sampai selesai. Maka kita baca dari surat 9 sampai 11, ada 3 ayat di sini ya. 11. Ya, dari 9 ke 11. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, ya, beriman. Orang-orang yang beriman nanti gue jelaskan ya. Yang tadi ada amanu, ada amanah, ada amanat, yang itu merupakan ilmu terakhir yang gue dapat dari almarhum guru gue, Gus Hendi ya. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya, sepekan menjelang berpulang ya.
Nanti aku jelaskan. Itu kita abaikan dulu ya. Kita bypass dulu. Gini. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan, ya Al-Quran ini kadang pakai sembahyang, kadang pakai sholat gitu ya. Ini punyaku sembahyang ya, tapi ngertilah kamu ya. Sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Kalau ini punya gue ini punya Depak ini, itu ada catatan kaki 1476 itu ya. Maksudnya apabila imam telah naik mimbar dan muadzin telah azan di hari Jumat, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muadzin itu dan meninggalkan semua pekerjaan gitu. Ya bagus-bagus saja catatan kaki itu menolong kita. Artinya jangan terus sholat Jumat itu hanya untuk para pedagang. Loh kok bisa? Lah itu teksnya jual beli kok. Yang jual beli kan pedagang. Repot lagi nanti. Nanti aku jelaskan lagi, ada bahasa mukamat, ada bahasa mutasabihat. Al-Quran itu kan bahasa sastra. Memang sih benar, nanti backgroundnya ini ada hubungannya dengan perdagangan. Ada hubungannya nanti, tetapi sebetulnya tidak terus sholat Jumat itu wajib hanya bagi pedagang saja. Loh kenapa? Lah itu ada jual beli kok. Makanya Depak merasa perlu dan terima kasih Depak. Jadi gue bilang begitu. Kalau Depak bagus, bener ya gue apresiasi. Kalau salah ya gue bilang salah. Tapi gue kan tidak hanya mengkritisi, gue memberikan solusi. Kalau ini ya bagus ya. Oke, nggak ada masalah ya. Jadi 1476 itu maksudnya apabila imam telah naik mimbar dan muadzin telah azan di hari Jumat, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muadzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya. Jadi jual beli di situ jangan terus dipahami itu hanya untuk pedagang. Meskipun nanti ini behind screen-nya berhubungan dengan jual beli. Ya. Tapi yang dimaksud di situ semua kegiatanmu, entah lu itu pegawai negeri kek, pegawai luar negeri kek, lu makelar kek, lu supir kek, lu pedagang kek, lu kakek-kakek. Begitu sudah masuk panggilan sholat Jumat, tinggalkan dan laksanakan sholat Jumat. Gitu loh maksudnya. Ya, jadi jangan dipahami, itu hanya untuk pedagang loh jual beli. Karena nanti ada, kita itu mumpung masih ada waktu, kita berjual beli dengan Allah. Ya, jual beli ya, dan itu antara kita dengan Allah, bagaimana asiknya. Ya kalau jual beli dengan manusia, kalau pas beruntung ya asik juga. Kalau pas yang tukang bujui, tukang ngapusi, katanya barang dikirim ternyata nggak dikirim, uang terlanjur ditransfer, jadi kacau. Jual beli sesama manusia saja, kalau manusia itu sama-sama amanah, itu nikmat. Apalagi jual beli dengan Gusti Allah Agung. Gusti Allah Agung itu zat yang tidak pernah mengingkari janjinya, gitu loh. Ya, jadi maksud gue pahami jual beli itu dengan pendekatan sastra. Jangan terus, sholat Jumat itu hanya untuk pedagang karena apa? Lah itu ada jual beli, yang jual beli kan pedagang. Nggak begitu ya. Oke. Masuk ke ayat yang berapa lama tuh? 39. Masih panjang ya. Masuk ayat yang ke-10. Apabila telah ditunaikan sembahyang, gue nggak tahu tempat lu ya, pakai sholat atau sembahyang, di sini pakai sembahyang ya. Ya sudah dimaklumi aja ya. Mau sembahyang, mau sholat, yang penting otak lu ngerti lah yang gue maksud gitu ya. Oke. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, untuk santri Isra, mohon maaf aku belum ada waktu menjelaskan tentang mengingat Allah yang ada video yang kamu kirim itu, ya. Nanti insya Allah ada waktu aku akan jelaskan. Ya. Sebetulnya zikrullah itu seperti apa? Gitu. Apa diingat namanya saja? Oh itu namanya Allah gitu.
Apa disebut-sebut saja Allah 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 gitu atau gimana? Itu aku belum ada waktu ya. Aku nggak janji tapi nanti kalau memang waktunya sudah ada akan aku jelaskan. Karena kemarin di grup santri Isra ada yang mengunggah tentang mengingat Allah ya, ada video saudara kita ya. Aku lihat video itu bagus ya, video tentang mengingat Allah itu seperti apa sebetulnya gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman yang ada di grup santri. Nanti aku cari waktu dulu, semoga ada waktu dan aku akan jelaskan. Kita fokus ke sini dulu ya. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Gue pernah cerita sahabat Facebook gue yang dia sekarang tidak pernah meninggalkan sholat Jumat dan sholat duhur, sama-sama dikerjakan. Tapi lama nggak komunikasi sama gue, sepertinya dia sibuk atau gimana. Dia kerjanya di pengoboran minyak lepas pantai ya, di Balikpapan sana kantornya. Ketika gue jelasin dan dia laksanakan, dan dia pernah diskusi sama saudara kita Islam juga ya, dari kelompok apa gitu nggak tahu gue, jadi kelompoknya kelompok ketat lah gitu ya. Dia bilang mana ada perintahnya setelah sholat Jumat terus sholat duhur gitu. Ya memang nggak ada, orang perintahnya sendiri-sendiri kok. Ini paketnya sendiri-sendiri, makanya gue ajarin dulu tempus delicti ya. Nanti kita lihat Al-Jum'ah itu apakah Madaniyah atau Makiyah. Kemarin kan gue sudah jelasin, ada yang ngomong perintah Jum'ah itu sebetulnya ada di Mekah. Tapi karena kondisional politis saat itu, Islam powerless menghadapi Arab jahiliyah. Nah, kalau gue ngomong jahiliyah mungkin lebih aman ya. TikTok kan nggak tahu artinya jahiliyah. Nanti kalau gue terjemahkan menjadi kacau, nanti di-banned lagi. Ya. Arab jahiliyah itu lebih powerful sehingga belum dilaksanakan. Baru dilaksanakan di Madinah ketika Islam sudah tidak bisa lagi diganggu oleh Arab jahiliyah itu. Kamu terjemahkan sendiri jahil itu apa? Ya. Apakah dia go? Go apa? Go? Gitu ya. Terus ada lagi yang bilang bahwa perintah sholat Jum'ah itu turun setelah Kanjeng Nabi hijrah di Madinah 9 bulan. Baru turun itu perintah. Gitu loh. Ya, nah, mana yang benar ya, itu namanya sejarah ya, agak perlu waktu kita untuk meneliti. Sama yang gue bilang kemarin, surat Al-Ikhlas itu ada yang mengatakan Madinah, ada yang mengatakan Makiyah. Sama seperti ini. Ada yang mengatakan, oh enggak. Kalau ini sepertinya satu suara, ini Madaniyah. Jadi setelah Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah dari Mekah. Gitu loh. Ya. Oke. Terus teman gue kan ditanya, itu nggak ada perintahnya kok setelah sholat duhur, sholat Jum'ah gitu. Pertama itu kesalahan berpikir ya, gue sudah jelaskan di awal dulu. Nggak ada kaitannya duhur dan perintah. Memang nggak ada, orang sendiri-sendiri kok. Perintah duhur sendiri, dia ikut khomsah sholawatin sholat 5 itu ya. Setelah perintah sholat Jum'ah itu sendiri, dan dia khusus sholat Jum'ah. Ngapain dicampur-campur gitu. Ketika dia tanya ke gue, nanti tanya jelaskan sama teman lu itu begitu. Memang nggak ada. Karena perintahnya di sini, apabila telah ditunaikan sembahyang, maksudnya sholat Jumat, maka bertebaran kamu di muka bumi. Gitu. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Gitu. Iya, memang benar. Nggak ada perintahnya. Dan apabila telah ditunaikan sembahyang, maka sembahyang lagi lah. Yaitu sembahyang zuhur. Nggak ada. Nggak ada memang. Karena sendiri-sendiri. Maka gue bilang, gini, nanti kalau lu ketemu teman lu tanya, lu di hari Yaumul Jum'ah lu sholat asar nggak? Kenapa gitu Gus? Iya, dia sholat asar nggak? Karena di sini juga perintahnya nggak ada. Apabila telah ditunaikan sembahyang, lalu kamu sholat asar juga nggak ada. Tapi kenapa dia sholat asar? Kenapa dia sholat asar?
Padahal kok di ayat 10 itu nggak ada. Setelah sholat Jumat ya setelah bertebaran cari rezeki. Tapi dia tetap aja sholat asar. Kenapa nggak ditanyakan? Yang ditanyakan kenapa? Setelah sholat Jumat kok sholat duhur? Gitu loh duduk permasalahannya. Ya. Tolong bantu tap-tapnya ya. Ya. Ini gue disclaimer lagi ya. Kajian ini memang sensitif, maka gue kasih judul atau tajuk yang sedikit cool, kalem tapi tetap confident, yaitu serba-serbi Jumat. Ya. Jadi yang setuju monggo, yang nggak setuju nggak apa-apa, silakan tinggalkan ini, skip dan cari tempat lain. Ini khusus untuk santri-santri Isra dan yang mau. Kalau yang mau walaupun bukan Isra ya monggo, nggak ada masalah. Gitu. Atau mau gabung ke Isra juga nggak ada masalah. Monggo aja. Ya. Jadi nggak perlu terus begini atau begitu, apalagi terus menjurus ke ad hominem, itu yang aku nggak suka. Kajian-kajian di sini meskipun dia berbicara dalam lingkup Islam ataupun komparatif religion Islam Kristen, tetap aja nuansanya itu kita diskusi akademis. Ya. Jadi nggak perlu ad hominem. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayat 10 ya. Sudah gue jelasin. Setelah sholat Jum'ah, karena sembahyang dimaksud itu Jum'ah ya. Di sini sholat ya. Kita disuruh bertebaran mencari rezeki. Nggak ada perintah sholat duhur. Iya memang nggak ada. Tapi ingat, perintah sholat asar juga nggak ada. Kenapa lu tetap sholat asar? Kenapa duhur lu permasalahkan? Kan nggak linier kalau bahasa tekniknya ya. Clear di situ ya. Oke, yang ke-11 ya. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri dalam kurung berkhotbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Nah ini gue jelaskan terkait dengan imam. Kalau Imam Syafi'i kan salah satu sahnya sholat itu jamaahnya harus 40 orang. Bagi yang tetap memegang ini, ya misalkan ada satu komunitas gitu ya. Misalkan di sinilah ya ada masjid. Nah, masjid itu kalau belum bertotalitas jumlah jamaahnya 40 orang, belum bisa untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu seingat gue ya, tolong dikoreksi, itu pemikirannya Imam Syafi'i. Jadi mazhab itu pemikiran gitu loh. Aliran pemikiran itu mazhab. Makanya mazhab gue itu tidak bermazhab. Nanti heran lagi loh. Gue nggak mau dikurung oleh imam-imam. Ada saatnya gue sependapat, ada saatnya gue beda pendapat, gitu aja. Tapi lu jangan ikut gue. Kalau lu belum siap jangan. Jalankan apa yang telah lu pahami aja. Sambil ngaji pelan-pelan. Gitu. Mazhab gue itu nggak ada. Tidak ada ceritanya orang tidak bermazhab. Nah, mazhab gue itu tidak bermazhab. Itu mazhab gue. Gue tidak mau dikungkung oleh Syafi'i, Hambali, Hanafi. Siapa lagi tuh? Satu lagi tuh. Maliki. Gue nggak mau. Tapi bukan berarti gue menolak mereka, nggak juga. Kalau gue ada yang setuju, ya gue pakai. Itu yang namanya independen. Makanya kan gue bilang, gue sama almarhum Gus Panani diajari Al-Quran kami dulu itu supaya kami independen. Kami nggak harus dikungkungi oleh tukang tafsir. Yang kami boleh setuju boleh nggak. Kami nggak harus dikungkungi oleh tukang penerjemah. Di mana Allah menjadi Tuhan, Rob menjadi Tuhan, Ilah menjadi Tuhan, kacau itu barang. Mustaqim menjadi lurus dari Hongkong apa? Tapi nggak apa-apa, gue hormati, terserah kalau lu masih mau pakai tunjukilah kami jalan yang lurus, tuh hak lu. Tapi gue juga punya hak untuk menentukan sikap. Gue nggak setuju tunjukilah kami jalan orang-orang jalan yang lurus. Mustaqim itu adalah orang-orang yang istiqomah. Jadi kita diperintahkan untuk menapatilasi jalan-jalan orang-orang yang istiqomah. Siapa itu? Yang masuk dalam urutan pertama yaitu para kanjeng Nabi. Jadi kita mengikuti jejak gitu.
Jadi ingat gue ada kisah film dokumenter atau apa itu Jejak Rasul itu. Ya. Oke. Kenapa gue nggak setuju? Karena itu bertentangan dengan soal Jumat. Ketika Kanjeng Nabi sedang khotbah, gue kan sudah ingat, lu bisa review di seri berikut, seri yang lalu ya. Dulu itu kagak ada toa. Kalau sekarang kan ada toa. Ya. Dulu kagak ada toa tahun berapa? Belum tahun-tahun dunia industri belum bangkit. Jadi kalau menunjukkan dia sudah datang atau memanggil orang, yang dipukul itu rebana. Ya. Rebana yang dipukul. Oh dia datang. Nah, orang-orang dengar, oh ada yang datang. Jadi nggak toa. Kalau sekarang kan toa. Terus ada yang di setel-setel berulang-ulang itu. Digoreng, ya apa tuh itu tuh? Yang tahu bulat. Ya. Digoreng terus diapakan tuh? Dia apa? Digoreng dada. Digoreng di penggorengan nggak tahu gue itu ya. Itu memang saudara kita dari Pasundan itu kreatif kalau soal bikin makanannya. Jadi tahu bulat sebetulnya bulat itu kan hanya berbicara bentuk saja. Apakah nilai gizinya berbeda dengan tahu kotak? Terus teman gue ada yang sekarang jadi pedagang tahu Cibuntu ya. Ternyata Cibuntu itu punya sejarah dengan China. Karena memang tahu itu dari China sana, dari negara tirai bambu. Tahu, tempe, kemudian nanti yang tidak populer, gue demen banget kalau sudah nyayur dikasih yang namanya tauco. Kalau di Sumatera masih banyak orang pakai tauco, di sini jarang. Ya. Itu Chinese punya. Nah, Cibuntu itu punya sejarah dengan Chinese, maka tahu Cibuntu itu juga menjadi terkenal ya. Ya, yang terkenal di jalan-jalan itu kan yang pakai mobil itu kan tahu bulat. Nah, itu perkembangan teknologi karena sudah ada yang namanya speaker ya, entah itu toa entah apalah gitu. Sehingga orang tahu, oh ada orang jual tahu. Ya, terus anak-anak kecil atau ibu-ibu biasanya keluar belikan tahu gitu. Dulu kagak ada, maka yang dipukul rebana. Nah, ini kita belajar antropologis budaya Arab. Ya, karena dulu rebana menjadi alat musik mereka. Ya mungkin kalau ada gitar ya gitar. Karena gitar itu lama juga ya. Gitaris awal itu ya Kanjeng Nabi Daud itu. Ya, tapi dulu itu masih disebut kecapi ya. Ya kita pakai gini aja lah, apa itu kecapi, apa itu gitar ya. Pokoknya alat musik yang dipetik ya. Itu Kanjeng Nabi Daud jagonya ya. Sebelum ada rocker-rocker, ada Kang Mas Ian Antono, ada Richie Blackmore, ada lagi siapa? Ian Gillian ya. Ada lagi ya Bang Haji ya, dan banyak lagi lah yang jago-jago gitar. Itu semua itu perlu melihat bagaimana di perjanjian lama dijelaskan Kanjeng Nabi Daud itu pemain kecapi. Gitu ya. Oke, kembali. Begitu Kanjeng Nabi sedang berdiri khotbah ya. Di luaran ada yang nabur bana. Yang nabur bana itu sodagar, tempat orang-orang itu mau kulaan gitu loh. Akhirnya Kanjeng Nabi ditinggal karena sebagian besar jamaah lari keluar belanja. Lari keluar masjid kulaan. Ya, jadi pukul tuh rebana. Kita pas dengar khotbah gini ya, bagaimana kurang ajarnya itu Arab jahiliyah. Budaya-budaya jahiliyahnya ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena mereka mungkin saja mereka saat itu masih dalam tahap pembelajar gitu ya, belum masuk itu syariat secara kuat, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan Kanjeng Nabi juga santai aja kok ngadepinya ya, nggak terus nggak boleh keluar kan, nggak begitu ya. Dan mereka pada keluar. Itu gue lupa tinggal 12 orang atau tinggal 15 orang di dalam masjid itu. Dan Kanjeng Nabi tetap khotbah, sholat Jumat tetap dilakukan. Jadi tidak harus 40 orang.
Karena apa? Yang lain pada keluar kulaan setelah dengar rebana ditabuk. Makanya dikatakan di sini, aku bilang tadi, perniagaan di sini secara historikal memang oke, tetapi jangan diartikan sholat Jumat itu hanya untuk pedagang saja, karena itu ada jual beli, nggak begitu. Walaupun secara asbabun nuzul itu terkait dengan dagang, dengan jual beli, ya. Ketika Kanjeng Nabi sedang berdiri memberikan khotbah, di luar ada suara rebana ditabur dan orang-orang Arab tuh tahu itu, kan mereka menunggu mau kulaan. Nah ini mesti saudagarnya sudah datang ini, mereka berhamburan keluar. Saat itu gue lupa, kalau nggak 15 tinggal 12 orang yang tetap bertahan di dalam masjid, ya, dan sholat Jumat tetap dilakukan dan Kanjeng Nabi tetap khotbah. Maka angka 40 ini dari mana? Tetapi jangan lupa, gue tetap menghormati kalau lu masih pakai apa yang disampaikan Imam Syafi'i, ya monggo, nggak ada masalah. Itu. Ya, kembali lagi, ya, menjadi pertanyaan kita bersama, apakah ini perintah sholat Jumat? Iya. Tetapi ini spesifik, artinya sebelum turun ayat ini orang sudah sholat Jumat, Kanjeng Nabi sudah sholat Jumat. Gitu loh. Jadi ini menceritakan orang yang meninggalkan sholat Jumat ketika ada saudagar-saudagar itu datang mungkin dari Sam atau dari mana gitu ya, datang ke Madinah. Para pelaku-pelaku bisnis itu rebutan keluar mau kulaan karena takut barangnya habis gitu. Itu behind screen-nya seperti itu. Jadi bukan sholat Jumat kita itu berpijak pada Quran surat Al-Jumat, enggak. Nggak tahu, lu paham nggak apa yang gue maksud? Bismillahirrahmanirrahim. Habis kopi gue ini. Gispati, mana Gispati ya? Soleha kita dari Palu ya. Kopinya habis. Ini tuh, gue itu kalau kopi tuh gue suka yang Arabica ya. Dia ada kecut-kecutnya. Kalau yang Robusta gue enggak. Ya. Jadi paham ya bahwa ini bukan pijakan untuk melakukan sholat Jumat. Ya, bukan pijakan. Ini justru menceritakan orang sholat Jumat. Ketika Kanjeng Nabi sedang khotbah, ditinggalkan keluar. Ya, ditinggal keluar dan Nabi tetap aja sholat. Nah, itu bisa kita rasakan kok dari 3 ayat ya. Surat Jumat surat 62 ayat 9, 10 dan 11 ini ya. Aku bacakan lagi. Tentang yang diperintahkan sholat Jumat siapa? Insya Allah pekan depan ya, karena ini sudah 59 menit. Ya, Insya Allah aku jelaskan pekan depan dan aku sudah jelaskan tadi apa itu amanah, amanat. Itu sudah aku jelaskan tadi, besok kita tinggal masuk saja supaya clear. Nanti kamu bisa tahu bedanya Jumat dan Duhur. Gitu. Karena nanti perintahnya dia beda. Perintah sholat Jumat, ya, insya Allah pekan depan kita akan membahas. Ini akan kita korelasikan dengan surat ini ya. Di sini masih nampak leh. Quran surat berapa ya? Jangan lu bilang surat cewek, nggak boleh diterjemahkan, ini propernya. An-Nisa surat 4 ayat yang 103. Nanti supaya lu tahu ini untuk siapa perintahnya, ini untuk siapa perintahnya. Jadi lu tahu, oh beda ya. Coba ambilin tisu le. Ya. Ya. Jadi kalian tahu nanti ya. Kan aku sudah bahas kemarin, sudah diunggah belum sama Gra itu ya. Tentang
Nanti di sini akan kalian tahu, boleh nggak perempuan itu tidak sholat duhur? Boleh nggak perempuan itu tidak sholat Jumat? Nah, jawaban itu nanti akan semakin memperjelas ya bedanya Jumat dan duhur gitu loh. Ya, gue masuknya ke sana. Cuman kan waktunya terbatas, sekarang sudah jam 1 jam lewat ya. Tuh nanti jadikan 2/30 menit ya di anunya supaya nanti mereka nggak terlalu panjang kalau ngaji ya. Kalau misalkan dia 1 jam 30 menit berarti jadi 3 seri gitu ya. Jangan langsung kamu jadikan semua supaya lebih gampang dipahami. Ya, itu dulu ya. Besok kita akan kaji Al-Jum'ah 62 ayat 9 dengan Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 103 supaya kamu tahu. Ini diperintahkan kepada siapa, ini diperintahkan kepada siapa. Sementara sekarang otakmu telah mendapatkan sebuah trigger untuk berpikir, boleh nggak orang perempuan ini tanpa alasan syar'i loh ya. Kalau misalkan orang rumah kita atau istri, kami di Sumatera nyebutnya orang rumah ya. Istri kita, anak-anak gadis kita atau siapalah saudara-saudara mbak kita sedang haid itu bukan jawaban. Itu kan ada alasan syar'inya. Ya tentunya itu ada aturan main sendiri. Makanya sholat itu nggak ada namanya bayar sholat itu nggak ada sebenarnya. Ya. Jadi seorang kaum Hawa, kalau kita kan Bani Adam, Bani Hawa itu nggak perlu bayar sholat. Kalau bayar puasa itu ada, tapi bayar sholat ingat gue nggak ada. Nggak tahu kalau lu punya guru fikih lain, kemarin nggak sholat duhur terus sekarang dibayar sholat duhur 2 kali gitu. Nggak tahu gue. Kalau puasa ada, puasa misalkan puasa kemarin, nah, insya Allah kita akan ketemu lagi dengan puasa ya beberapa bulan ke depan. Semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan, dengan rezeki yang barokah sehingga kita bisa menyambut Ramadan dengan kelegaan gitu ya. Sebentar lagi kan kurang lebih hitungannya sebulan lagi lah ya kita Ramadan. Mungkin saudara-saudara perempuan kita itu entah anak gadis kita, istri kita, mbak kita atau adik perempuan atau siapalah yang perempuan. Yang kemarin kebetulan sedang datang bulan. Nah, betul nggak datang bulan? Salah. Jangan jahil kamu. Datang matahari. Ya. Kalau datang bulan itu harus lihat kalender Hijriah, karena itu hitungannya bulan. Jangan ngomong datang bulan yang dilihat kalender Gregorian yang itu perhitungannya berdasarkan matahari. Jadi nggak connect gitu ya. Bagi saudara-saudara perempuan kita yang lagi datang matahari, nah, gitu yang benar itu gitu. Makanya di sini kita selalu mengkoreksi hal-hal yang dianggap benar padahal salah. Sekarang jangan lagi ngomong datang bulan. Salah karena yang dilihat kalender Gregorian yang hitungannya berdasarkan peredaran matahari. Ngomongnya apa? Datang matahari gitu loh. Kecuali kalau kamu berubah ke kalender Hijriah yang pakai hitungannya Komaria, bulan ya, bukan Samsia. Itu boleh datang bulan gitu ya. Kalau yang itu nggak gue bicarakan, itu kan alasan syar'inya ada penjelasannya, ya. Nah sekarang lu mulai berpikir, kalau kemarin kan tentang bagaimana perempuan ke masjid kan sudah aku jelaskan ya, jadi bisa dilihat lagi videonya. Sekarang berpikir nanti kita diskusikan pekan depan, perempuan itu boleh nggak sholat duhur? Perempuan itu boleh nggak sholat Jum'ah? Nah, nanti bandingkan dengan laki. Makanya kan bahasan kita besok tentang amanu, amanah, amanat. Ya. Laki-laki, perempuan. Tunggal jamak. Nah, nanti di sini dan di sini kita coba kompilasikan, kita cari benang merahnya. Oke, sampai di sini dulu karena kita sudah lebih berapa ini? 5 menit ya dari waktu yang aku alokasikan itu per 60 menit per 1 jam supaya tidak terlalu lama ya. Dan aku ingatkan untuk yang laki nih yang pakai rok nggak usah dengerin. Gispati nggak usah dengerin nggak apa-apa.
Dan soleha-soleha yang lain gak usah dengerin, pura-pura nggak denger aja. Atau memang nggak denger nggak masalah. Untuk yang laki nih ya, lu kan nggak pakai rok nih, ya. Yang laki yang Islam juga, yang kafir ya nggak usah, namanya juga kafir. Penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu untuk sholat Jum'ah berjamaah karena hari ini hari Jum'ah ya. Untuk yang pakai rok nggak usah ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk semua saudaraku yang ada di channel TikTok dan channel YouTube ya. Semoga pertemuan kita ini ada manfaat yang diambil ya. Setuju ambil, tidak setuju tinggalkan dan lupakan. Nggak ada masalah. Beres ya. Ya. Oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga iman dalam bingkai keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada orang yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar sama-sama mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan bagi kita adalah rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, karena itu semua akan mendukung usaha kita dalam tolabul ilmi, menuntut ilmu ya. Kalau salah satu di antara kedua itu nggak ada, menjadi terganggu nanti tolabul ilminya. Oke, matur nuwun untuk semuanya ya. Sekali lagi aku ulangi, yang ada di TikTok dan ada di YouTube, dan aku ingatkan teman-teman TikTok kalau mau komen dan ingin mendapatkan tanggapan silakan masuk ke YouTube ya, karena kalau di TikTok aku sorry sekali untuk semuanya aku nggak sempat baca ya, karena begitu banyak kan nggak, kalau aku baca dulu waktunya habis nanti nggak jadi jelas. Oke, akhirul kalam untuk semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.